orang suka lupa ya, Mas ya. Tapi yang dibilang oleh Pak Ahmad Zuri itu sangat sangat benar ya. Orang suka lupa bahwa harga emas, rata-rata emas sekarang ini yang tertinggi dari 10 tahun terakhir. Orang suka lupa itu. Jadi di angka $1.500 pun per ons itu sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dibanding 10 tahun terakhir rata-ratanya ya. Ini orang suka lupa. Tapi anyway, dalam melakukan kita punya internal production cost, Pak. Jadi untuk kita punya cash cost dalam memproduksikan emas kami itu rata-ratanya saat ini di level 900 sampai $1.000 per ons. Jadi dengan harga emas di level $1.500 per ons pun kami masih oke, masih ada profit margin yang cukup lah, sekitar $500 sampai $600. Nah, untuk antisipasi harga penurunan emas yang ada kemungkinan akan turun ke depannya, karena memang antisipasinya the Fed, Bank Sentral, Bank of England itu akan meningkatkan suku bunganya ya. Sekarang kan the Fed itu bunganya sekitar 3 sampai 3,25% ya. Bank of England sekitar 2,5%. Memang ada kemungkinan di tahun ini mereka akan meningkatkan suku bunganya lagi sehingga harga komoditas termasuk emas ada kemungkinan terkoreksi. Nah kalau ini terjadi, anyway ada beberapa exercise yang bisa kami lakukan, Mas. Contohnya kita bisa fokus untuk memproduksikan emas dari penambangan terbuka atau open pit mining, yang mana biayanya jauh lebih murah, lebih efisien dibanding dengan melakukan penambangan bawah tanah atau underground mining. Maka kita punya cash cost akan semakin turun, artinya profit margin bisa lebih di-maintain dengan baik. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti memang ada antisipasi di sana terkait adanya kenaikan dari suku bunga begitu ya. Kalau kita perhatikan juga sejumlah negara juga menaikkan suku bunga acuan karena adanya tsunami inflasi. Nah, sebetulnya Pak Zudi, kemarin begitu kalau kita perhatikan melemahnya harga emas ini, apakah memang untuk istilah aset safe haven itu emas sudah tergeserkan oleh obligasi Amerika Serikat saat ini? Sebenarnya kalau dari ini kan kita ngebahas berarti investor appetite ya Mas untuk beberapa bulan ke depan ya. Kalau misalkan kita lihat dibilang emas itu safe haven iya, tapi ada sifat lain yaitu kan emas itu komoditas logam sebenarnya yang harganya itu ya yang ngaruh juga ke ekspektasi pasar dan segala macamnya. Tapi dibilang turun banget kan emas enggak juga kemarin masih bertahan tinggi di 1.600. Sekarang juga appetite dari investor itu cenderung ke forex ya, utamanya USD karena secara general USD index itu meningkat dibandingkan mata uang negara-negara lain. Dan karena juga kita lihat safe haven lain itu emas ini punya saingan safe haven lain, yaitu kan US Treasury 10 years ya, yang ketika harga ketika suku bunga meningkat maka yield-nya juga akan cenderung meningkat seperti itu. Dan memang ada pergeseran ke safe haven yang lebih pasti ya, ke financial market, karena balik lagi itu juga merupakan tujuan utama dari peningkatan suku bunga The Fed ini, seperti itu sih. Oke, baik Pak Zudi, sebetulnya melihat begitu capital outflow yang terjadi di sejumlah negara khususnya emerging market, Anda melihatnya untuk investasi arah dari pasar ataupun para pelaku pasar sendiri sedang di instrumen yang mana sih? Kalau misalkan kita lihat yang relatif stabil kan dalam beberapa bulan terakhir ini ya investment grade obligation, contohnya tadi US Treasury 10 years, terus juga ada forex, dan kita juga mungkin dengar beberapa minggu terakhir ini cash is the king ya. Jadi local currency itu masih menjadi salah satu appetite juga buat para investor karena semuanya itu tidak pasti saat ini. Jadi yang lebih pasti adalah memegang uang sendiri sebenarnya. Itu juga menjadi salah satu tujuan investasi juga. Dan selain itu memang emas juga masih diminati karena harganya walaupun berfluktuatif dan cenderung tertekan, tapi tertekannya tidak terlalu parah seperti itu. Oke, baik, berarti cash is the king berarti memang ada begitu ya di pasar saat ini. Dan Anda kita mengamati juga dengan prospek yang sebetulnya masih cukup baik di emas untuk target produksi sendiri, Pak Herwin begitu ya di BRMS seperti apa sih hingga akhir tahun ini? Apakah ada revisi target karena memang ada penguatan harga emas atau Anda melihatnya bagaimana, Pak Herwin? Silakan. Ya, jadi memang di bulan Oktober ini akan ada 2 katalis yang akan kami penuhi, Pak. Jadi yang pertama kita akan mengumumkan penyelesaian konstruksi pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua di Palu di Sulawesi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Artinya kapasitas dari pabrik kedua ini 8 kali lebih besar dari pabrik yang pertama yang hanya 500 ton biji per hari. Itu yang pertama.
Kemudian di bulan yang sama, di bulan Oktober, kita tentunya akan mengumumkan kinerja keuangan di kuartal ketiga, yang mana baik quarter on quarter dan year on year, resultnya itu semakin baik. Jadi ada peningkatan baik dalam produksi, top line sales maupun bottom line di profit. Itu katalis yang kedua. Untuk produksi emas, apabila pabrik kami yang kedua ini sudah beroperasi penuh, yang berkapasitas 4.000 ton biji per hari, dengan asumsi konservatif grade emasnya itu sekitar 1,5 gram per ton, harapannya produksi kami dapat meningkat menjadi sekitar 35 sampai 40 ribu ons emas per tahunnya, Pak.